Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Agroindustri A Angkatan 32 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang beranggotakan Marhama Maulah, Nur Hidayah Umar, Herlin Bungawaru, Lisa, Anugrah, Fatimah Hijrati, dan Alan Ferel Herianto. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kimia dari dosen kami, Ibu Nurfaidah Munir, SSI, MBiotek. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang materi pembelajaran kimia, yaitu teori asam dan basa, larutan penyangga atau buffer, dan titrasi. Nah, sebelum kita mulai materinya, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung channel ini membuat konten yang lebih bermanfaat. Materi yang pertama adalah teori asam dan basa. Ada 3 teori asam dan basa menurut para ahli. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Teori Arrhenius didasarkan pada pembentukan ion dan pada larutan berair, di mana asam adalah spesies yang menghasilkan ion H+ atau H3O+ dalam larutan berair, sedangkan basa adalah spesies yang menghasilkan ion OH- dalam larutan berair. Teori yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi, menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah spesies pemberi atau donor proton, sedangkan basa adalah spesies penerima atau akseptor proton. Teori yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis, teori Lewis didasarkan pada transfer pasangan elektron, yakni asam adalah spesies penerima atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies pemberi atau donor pasangan elektron. Sifat-sifat asam dan basa. Sifat asam yaitu 1. Mempunyai rasa asam, 2. Mengubah lakmus dari warna biru ke merah, 3. Larutan asam menghantarkan arus listrik yang bersifat elektrolit, 4. Menghasilkan gas hidrogen ketika bereaksi dengan logam seperti logam alkali, alkali tanah, seng, dan aluminium. Sifat basa yaitu 1. Mempunyai rasa pahit, 2. Terasa licin atau bersabun, 3. Mengubah lakmus dari warna merah ke biru, 4. Larutan basa mengantarkan arus listrik yang bersifat elektrolit, dan 5. Bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Adapun contoh asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu vitamin C, asam askorbat, asam cuka yang mengandung sekitar 5% asam asetat, asam karbonat yang terdapat pada minuman ringan. Adapun contoh basa dalam kehidupan sehari-hari adalah pada deterjen, sabun, dan amonia rumah tangga. Dua, larutan penyangga atau buffer. Pengenalan materi larutan penyangga. Larutan penyangga atau biasa disebut buffer atau dapar merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Artinya, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan asam, basa, atau garam.
Mengapa bisa demikian? Karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga dibentuk melalui reaksi antara asam lemah dan basa konjugasinya atau ion X-, serta basa lemah dan asam konjugasinya ion YH+. Sebagai contoh, jika suatu larutan mengandung CH3COOH dan ion CH3COO-, artinya larutan tersebut merupakan larutan penyangga di mana CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan CH3COO- merupakan basa konjugasi. Jenis-jenis larutan penyangga. 1. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam pH kurang 7. Adapun contoh larutan penyangga asam adalah campuran antara CH3COOH dan CH3COONA. Campuran tersebut mengandung basa konjugasi CH3COO-. 2. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa atau pH besar 7. Adapun contoh larutan penyangga basa adalah campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Campuran tersebut mengandung asam konjugasi NH4+. Pembuatan larutan penyangga. 1. Pembuatan larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan asam lemah dan garamnya atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. 2. Pembuatan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan basa lemah dan garamnya atau bisa juga dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Baik, saya lanjut materinya. Faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga. 1. Jumlah mol. Semakin besar jumlah mol asam atau basa dan asam konjugasi atau basa konjugasi, semakin besar pula kemampuan larutan untuk mempertahankan pH. Contohnya, 2 mol CH3COOH dan 2 mol CH3COONA memiliki kapasitas larutan penyangga lebih besar daripada 1 mol CH3COOH dan 1 mol CH3COONA. 2. Perbandingan jumlah mol. Perbandingan jumlah mol juga memegang peranan penting untuk menemukan kapasitas larutan penyangga. Semakin besar perbandingannya, semakin baik sifat larutan penyangga tersebut. Sebagai contoh, yaitu kapasitas larutan penyangga 1 mol CH3COOH dan 1 mol CH3COONA lebih besar daripada 1 mol CH3COOH dan 2 mol CH3COONA. Hal itu dikarenakan perbandingan jumlah 1 mol CH3COOH dan 1 mol CH3COONA adalah 1:1 atau bernilai 1, sedangkan 1 mol CH3COOH dan 2 mol CH3COONA adalah 1:2 atau bernilai 0,5. Adapun perhitungan larutan penyangga. 1. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung ion H+ di dalamnya. Persamaannya sebagai berikut. H+ sama dengan Ka dikali A per G kali valensi. Adapun keterangan dari persamaan berikut. H+ sama dengan konsentrasi ion H+. Ka sama dengan konstanta ionisasi asam lemah. A sama dengan mol asam dalam larutan penyangga. G sama dengan mol garam dalam larutan penyangga. Valensi sama dengan jumlah anion sisa asam yang dilepaskan garam, dan G kali valensi sama dengan mol basa konjugasi. 2. Larutan penyangga basa. Nah, kebalikan dari larutan penyangga asam, larutan penyangga basa mengandung ion OH- di dalamnya. Adapun persamaannya sebagai berikut.
OH- sama dengan Kb dikali B per G kali valensi. Keterangan OH- sama dengan konsentrasi ion OH. Kb sama dengan konstanta ionisasi basa lemah. B sama dengan mol asam dalam larutan penyangga. G sama dengan mol garam dalam larutan penyangga. Valensi sama dengan jumlah kation sisa basa yang dilepaskan garam. Dan G kali valensi sama dengan mol asam konjugasi. Yang dapat kita lihat manfaat dari larutan penyangga. 1. Mempertahankan pH dalam darah. 2. Larutan penyangga di dalam air ludah. 3. Menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Adapun contoh soalnya yang dapat kita lihat contoh soal pertama dan contoh soal kedua. Baiklah, materi yang ketiga yaitu titrasi. Pengertian titrasi. Titrasi yaitu merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu konsentrasi sebuah larutan. Caranya adalah dengan menetesi atau menambahi sedikit demi sedikit larutan yang akan dicari konsentrasinya atau analit dengan sebuah larutan hasil standarisasi yang sudah dapat diketahui konsentrasi dan volumenya atau titran. Titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Istilah dalam titrasi. Yang pertama, pentiter merupakan zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Yang kedua, titik akhir titrasi yang merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Yang ketiga, titik ekuivalen merupakan titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Dan yang terakhir, daerah perubahan pH drastis merupakan sebuah daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Cara melakukan titrasi. Langkah pertama, larutan yang akan diteteskan dimasukkan ke dalam buret. Larutan dalam buret disebut penetrasi. Langkah kedua, larutan yang akan dititrasi dimasukkan dalam Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu, memakai pipet gondok. Langkah ketiga, memberikan beberapa tetes indikator pada larutan yang dititrasi menggunakan pipet tetes. Indikator yang dipakai adalah yang perubahan warnanya sekitar titik ekuivalen. Langkah keempat, proses titrasi, yaitu larutan yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga larutan penitrasi dapat larut dengan larutan yang berada dalam Erlenmeyer. Penambahan larutan penitrasi ke dalam Erlenmeyer dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi. Langkah kelima, mencatat volume yang dibutuhkan larutan penitrasi dengan melihat volume yang berkurang pada buret setelah dilakukan proses titrasi. Oke, selanjutnya yaitu tentang kurva titrasi. Untuk yang pertama yaitu basa kuat dengan asam lemah. Zat pentiter adalah asam lemah. Daerah perubahan pH drastis 7 sampai dengan 10. pH titik ekuivalen berada pada 8 sampai dengan 9. Indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein. Untuk yang kedua adalah asam lemah dengan basa kuat. Zat pentiter adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis 7 sampai dengan 10. pH titik ekuivalen berada pada 8 sampai dengan 9. Indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein. Untuk yang ketiga yaitu asam kuat dengan basa kuat. Zat pentiter adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis 4 sampai dengan 10.
pH titik ekuivalen berada pada 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, brontimol biru, dan fenolfatelin lebih tajam. Yang keempat yaitu basa kuat dengan asam kuat. Zat pentiter adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis 4 sampai dengan 10. pH titik ekuivalen 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, brontimol biru, dan fenolfatelin lebih tajam. Untuk yang kelima yaitu asam kuat dengan basa lemah. Zat pentiter adalah basa lemah. Daerah perubahan pH drastis 4 sampai dengan 7. pH titik ekuivalen 5 sampai dengan 6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu basa lemah dengan asam kuat. Zat pentiter adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis 4 sampai dengan 7. pH titik ekuivalen 5 sampai dengan 6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah.